Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati yakni Bapak Irham selaku dosen pengampu mata kuliah Naskah Studi Islam. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah ujian akhir semester yang berupa video, di mana di sini saya akan menjelaskan yaitu Al-Babu Tsamin, bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Idza nasakha, apabila pelajar menyalin, min kitabin, dari sebuah kitab, au tali'ahu, atau menelaahnya, fala yad'uhu, maka janganlah meletakkannya al ardi, di lantai, mafrusyan, secara terbuka. Bal, namun, yaj'aluhu, letakkanlah, baina kitabaini, di antara dua kitab, au syai'aini, atau dua benda, au karasiyil kutubi, atau meja kitab, al ma'rufati, yang sudah diketahui, kaila yasri'a takti'u habkihi, agar tidak cepat rusak jilidan kitab itu. Jadi yang pertama di sini adalah menjaga kitab dengan baik adalah tanda adab dan ilmu. Teks ini mengajarkan etika dan adab seorang pelajar dalam memperlakukan memperlakukan kitab, khususnya kitab-kitab keislaman atau kitab-kitab ilmu yang berbicara tentang agama. Dalam tradisi Islam klasik, kitab bukan hanya sumber ilmu tetapi juga dianggap memiliki kehormatan, karena di dalamnya terkandung ilmu yang agung yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa idza wada'aha, dan apabila diletakkannya, fi makanin, di tempat, masfufatin, yang tersusun, faltakun, maka letakkanlah, ala karosi, di atas kursi, au tahtaha, atau di bawahnya, khosyobun, terdapat papan, au nahuhu, atau sejenisnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa diletakkannya itu di tempat yang tersusun, maka letakkanlah di atas kursi atau di bawah, yang dimana di bawah kursi atau di atas kursi ini terdapat papan, atau biar agar tidak terkena air atau terkena kotoran gitu ya. Jadi diletakkan di bawahnya itu papan gitu. Jadi kenapa harus meletakkannya harus ada tatakan papan secara sejenis atau sejenisnya, karena biar enak gitu, biar khusus gitu kita mempunyai meja belajar, biar kita setiap harinya juga nyaman belajarnya. Selanjutnya, wala yad'uha, dan janganlah meletakkannya alal ardi, di atas lantai, kaila, agar tidak tanada, lembab, au tabla, atau rusak buku itu. Jadi jangan meletakkan kitab itu di lantai secara langsung. Jadi tadi yang saya bilang bahwa meletakkan kitab itu letakkanlah di atas, di kursi, yang dimana di bawahnya atau di atasnya itu terdapat papan yang tersusun. Jangan meletakkan kitab itu di lantai secara langsung. Karena kenapa? Karena lantai itu seringkali lembab, kotor, atau mudah terkena debu yang bisa merusak jilidan kitab, yang membuatnya cepat rusak atau lusuh. Jadi solusinya letakkan kitab di antara dua kitab lain atau di antara dua benda. Dan tadi solusinya itu gunakan meja khusus kitab atau atlas seperti papan
rak meja, atau sejenisnya. Jika tidak ada tempat, maka letakkanlah di atas kursi atau alas yang menghindari kontak langsung dengan lantai. Selanjutnya, wa idza wada'aha, dan apabila dia letakkannya ala khashabin, di atas papan atau sejenisnya, ja'ala, maka jadikan fauqaha, atas, wa tahtaha, dan bawahnya kitab itu, ma yasunuha amma yusadimuha, sesuatu yang melindunginya dari benda-benda yang dapat menimpainya. Jadi selanjutnya menjaga dari benda-benda yang bisa menimpa buku tersebut. Jika kitab itu diletakkan di tempat terbuka, usahakan dilindungi dari benda-benda yang bisa jatuh menimpanya, seperti tembok yang mudah longsor, atau lemari yang goyah, atau barang-barang yang ditumpuk. Selanjutnya, menyusun kitab sesuai urutan ilmu dan keilmuan. Ini adalah sebagian dari adab. Yang pertama, menyusun kitab dari rak belajar. Kitab yang berisi ilmu paling mulia seperti tafsir, seperti hadis dan fikih, sebaiknya ditempatkan di tempat paling atas atau paling terhormat. Susun berdasarkan tingkat keilmuan atau kedudukan penulisnya. Misalnya kitab karya ulama besar seperti Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi bisa diletakkan di tempat paling tinggi dibanding kitab ringkasan atau syarah biasa. Teks ini menanamkan rasa hormat terhadap ilmu dan sumber ilmu, yaitu kitab. Kitab diperlakukan dengan penuh adab dan etika, karena yang pertama, kitab itu mengandung ilmu yang mulia. Yang kedua, menjadi wasilah atau perantara seseorang mendapat hidayah dari kitab tersebut, karena kita sudah membacanya dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Selanjutnya, yakni menuliskan judul kitab di sisi halaman akhir bagian bawah, khususnya pada kitab-kitab klasik atau kitab-kitab pelajaran agama Islam. Merupakan juga bagian dari adab dan tradisi keilmuan yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Salah satu tradisi itu adalah menuliskan judul kitab di ujung bawah halaman terakhir dengan arah tulisan judul kitab sejajar atau searah dengan tulisan yaitu Bismillah di awal kitab. Tujuan dan maknanya yaitu pertama, memudahkan untuk mengenali kitab saat kita itu menyusun atau menumpuk, atau kita itu menyimpan secara horizontal seperti kayak lemari buku khusus tertentu, biar kita itu memudahkan untuk mengenali kitab yang A, kitab yang B, kitab yang C. Selanjutnya yaitu dengan kita menuliskan Bismillah, menandakan keharmonisan dan kerapihan dalam penulisan, mencerminkan adab terhadap ilmu. Bismillah juga menjadi pembuka dengan keberkahan. Maka penulisan judul di akhir menunjukkan bahwa kitab itu telah dituntaskan dengan adab dan kehormatan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.